Dewan Perwakilan Rakyat kini punya kewenangan untuk mengevaluasi berkala terhadap pejabat negara yang sebelumnya telah melewati proses uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di DPR. Hal ini tertuang dalam revisi Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata tertib yang telah disahkan dalam rapat paripurna DPR pada Selasa 4 Februari 2025. Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan mengatakan revisi ini memberi DPR ruang untuk meninjau kembali kinerja pejabat yang telah mereka tetapkan dalam rapat paripurna. Jika dalam evaluasi ditemukan kinerja yang tidak memenuhi harapan, DPR dapat memberikan rekomendasi pemberhentian. Iya, evaluasi secara berkala terkait dengan adanya, sebelumnya mungkin adanya kinerja yang tidak sesuai dengan sebagaimana hasil fit and proper test sebelumnya. Dimungkinkan seperti itu, tingkatan atau tahapan evaluasinya seperti itu. Dengan adanya revisi tata tertib ini, sejumlah pejabat yang telah ditetapkan DPR melalui rapat paripurna bisa dievaluasi kinerjanya secara berkala, di antaranya Komisioner dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, Hakim Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Tak hanya itu, Panglima TNI dan Kapolri sebelum dilantik Presiden juga harus melewati fit and proper test di Komisi 1 DPR RI dan disetujui dalam rapat paripurna DPR. Kemudian penyelenggara pemilu, misalnya Komisioner Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu. Keputusan DPR ini menuai kritik dari berbagai kalangan karena dinilai inkonstitusional. DPR pun dianggap tidak memahami Undang-Undang Dasar 1945. Di balik langkah itu, DPR ditengarai hendak mengontrol lembaga-lembaga negara lainnya, terutama yang pejabatnya dipilih atau diajukan DPR. Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Udayana sekaligus Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Idewa Gede Palguna mengungkapkan, keputusan tersebut menunjukkan bahwa DPR tidak mengerti teori hierarki dan kekuatan mengikat norma hukum. Jika diteruskan, hal itu akan menciptakan kerusakan dalam kehidupan bernegara. Sementara itu, mantan Ketua MK Jimli Asidiki menyarankan daripada mengevaluasi pejabat negara yang mereka pilih, lebih baik keterlibatan DPR dalam memilih dan rekrutmen pejabat publik dievaluasi total. Hal ini perlu dilakukan agar DPR bisa menjalankan 3 tugas utamanya, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan.